Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan yang sangat ceria ini, karena kita berada di bulan suci Ramadan, hati kita senantiasa gembira ria. Mengapa demikian? Karena kebahagiaan harus tercermin dalam kehidupan kita, karena kebahagiaan membawa diri kita nanti ke alam kebahagiaan yang hakiki, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebahagiaan memang suatu hal yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Apapun masalah yang kita hadapi, kebahagiaan harus kita hadirkan. Mengapa? Karena kebahagiaan itu adalah menjadikan kita akan semakin mantap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap apapun yang kita hadapi adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya tentu merupakan sebuah anugerah yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril kepadanya. Kemudian wahyu tersebut yang telah diberikan Rasulullah kepada umatnya tidak begitu saja mudah untuk diterimanya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wahyu itu kepada umatnya, yaitu dalam bentuk qauliyah, dalam bentuk fi'liyah, dan dalam bentuk takririyah. Oleh karenanya, wahyu yang diberikan kepada umatnya, yaitu Al-Quranul Karim, ini diimplementasikan dalam syariat-syariatnya, baik dalam bentuk muamalah maupun dalam bentuk ubudiyah. Dalam bentuk ubudiyah dan muamalah ini bersinergi pada ranah akhlak sebagai bagian daripada sistem yang dimiliki oleh setiap manusia itu sendiri, atau yang dikenal dengan sistem kehidupan bagi manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia, apapun yang menjadi tugas pokok manusia dalam hidup ini, atas kepemimpinannya, atas bentuk rupa fisik, jasmani, rohaninya, termasuk juga terkait dengan manusia yang oleh Allah dititahkan sebagai makhluk penyembah Allah dari 3 unsur manusia yang menjadi sebuah kepercayaan Tuhan atas adanya dan atas kepribadian dari manusia itu sendiri. Maka manusia bisa mengimplementasikan hidupnya. Apakah dia menjadi seorang pejabat, apakah dia menjadi seorang pedagang, apakah dia menjadi seorang buruh, bahkan bisa dikategorikan tidak menjadi apa-apa, namun menjadi manusia yang beragama, menjadi manusia yang taat terhadap agamanya. Ini semua
apapun yang dimiliki oleh manusia dari sisi jabatannya, dari sisi pekerjaannya, bahkan dari sisi keteguhannya di dalam memegang prinsip beragamanya, ini harus kembali kepada syariat yang telah digariskan oleh Allah, baik dalam bentuk ubudiyahnya, muamalahnya, sehingga bisa kembali kepada Al-Quranul Karim. Semakin mantap imannya kepada Al-Quranul Karim, kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus bisa kembali. Sehingga dengan demikian potret yang dibangun oleh Rasulullah melalui syariatnya tadi, baik dalam bentuk ubudiyah muamalah kepada sistem kehidupan manusia, maka ketika manusia ini pada saatnya kemudian diakhiri oleh Allah atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terbingkai manusia ini dalam bingkai sejarah, yaitu sejarah kehidupan manusia. Itu yang menentukan. Bingkai tergantung dari bagaimana seseorang ketika dipotret melalui syariat, dari sisi ibadahnya dan dari sisi amaliyahnya. Ketika seseorang dipotret dengan syariatnya tadi, dengan kamera ubudiyah muamalah terkait dengan sistem kehidupannya, maka bisa dipastikan bingkainya itu adalah sejarah yang benar-benar bisa memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi orang-orang yang lain. Sudah barang tentu akan mendapatkan bingkai yang terbaik. Sama seperti halnya kita foto. Ketika foto kita ini bagus, maka bingkai pun juga menyesuaikan dengan foto itu sendiri. Manakala foto hasilnya ternyata tidak bagus, maka secara otomatis kita pun juga enggan memberikan bingkai yang bagus. Oleh karenanya, dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercayakan kepada manusia bahwa manusia dititahkan oleh Allah, dipercaya oleh Allah sebagai khalifah fil ardh, mampu memimpin dirinya, mampu memimpin keluarganya, dan mampu memimpin masyarakat secara luas. Kemudian juga manusia dititahkan sebagai makhluk yang terbaik dan terhormat. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak cucu Adam, yaitu manusia. Kemudian manusia juga oleh Allah dititahkan sebagai makhluk yang tunduk patuh kepadanya, artinya dititahkan sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya. Illa liya'budun, diciptakanlah jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Bukankah tiga hal ini adalah merupakan sebuah kepercayaan Tuhan kepada manusia, tidak diberikan kepada makhluk yang lainnya, sehingga sangat layak bagi manusia yang bisa mempertahankan atas kepercayaan Tuhan kepadanya, sehingga layak bagi manusia ini untuk menduduki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di bulan puasa ini kita berusaha menjadi orang yang baik, berusaha menjadi hamba Allah yang baik. Mengapa demikian?
Karena Allah mencintai orang-orang yang baik, dan surga juga diperuntukkan bagi orang-orang yang baik. Mana mungkin kita sebagai manusia dengan berbagai persoalan yang mengitari di sekelilingnya ini menjadi baik. Walaupun kita tidak bisa menjadi yang sangat baik, paling tidak kita tidak tergolong orang-orang yang jelek. Walaupun kita tidak baik-baik amat, namun kita tidak tergolong orang yang jelek. Oleh karenanya, mari kepada semua pemirsa, bebas kita meminta, bermohon, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupa, setiap permohonan kita yang paling utama adalah meminta kepada Allah untuk menjadi orang yang baik. Demikian atas sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan ulasan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang baik, dan Allah menempatkan kita di tempat yang terbaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.